Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervi Nurmubdini. Kali ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara konsumsi dan tabungan pada perekonomian. Yang akan saya jelaskan, pertama, pengertian mengenai perekonomian dua sektor, kedua, konsumsi, ketiga, tabungan. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Perekonomian dua sektor merupakan kegiatan ekonomi yang paling sederhana, yaitu dari perusahaan dan rumah tangga sebagai pelaku ekonomi. Pada gambar ini kita dapat melihat pelaku ekonomi terdiri dari dua sektor, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Pertama, perusahaan mendapatkan faktor produksi dari sektor rumah tangga. Faktor produksi dapat berupa tanah, tenaga kerja, modal, atau pinjaman dana. Kedua, rumah tangga mendapatkan upah atau gaji dari sektor perusahaan. Ketiga, rumah tangga membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dan keempat, sebagian pendapatan yang diterima rumah tangga disimpan di lembaga keuangan dan disalurkan ke perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dalam perekonomian dua sektor, tidak terdapat kegiatan pemerintah, maka tidak terdapat pajak pendapatan dan pajak lainnya. Pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional. Mencari pendapatan yaitu C ditambah dengan S. Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, dan S sama dengan. Di dalam konsumsi terdapat MPC dan APC. MPC yaitu Marginal Propensity to Consume adalah perbandingan di antara pertambahan nilai konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. APC atau Average Propensity to Consume adalah perbandingan antara tingkat konsumsi masyarakat dengan tingkat pendapatan masyarakat. APC sama dengan C dibagi Y. Fungsi konsumsi untuk menunjukkan kurva yang menggambarkan perbandingan antara tingkat konsumsi dan pendapatan. Persamaannya yaitu C sama dengan A plus BY, di mana A merupakan pengeluaran otonom dan B merupakan MPC. Tabungan terdapat MPS dan APS. MPS atau Marginal Propensity to Saving yaitu perbandingan antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh. MPC sama dengan delta S dibagi delta Y. APS atau Average Propensity to Saving adalah perbandingan antara pertambahan tingkat tabungan dengan pendapatan. APS sama dengan S dibagi Y. Fungsi tabungan untuk menunjukkan kurva yang menggambarkan perbandingan antara tingkat tabungan dan pendapatan. Karena tabungan merupakan pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, maka S sama dengan Y dikurangi C, di mana rumus untuk mencari C yaitu A plus BY, maka S sama dengan Y min dalam kurung A plus BY sama dengan Y min A min BY, sehingga S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B dikalikan Y. Di sini kita dapat melihat contoh tabel hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Pertama kita lihat pendapatan sama dengan 0, C sama dengan 75, dan untuk mencari S, kita hanya mengurangkan Y dikurangi dengan C, yaitu 0 dikurangi 75 sama dengan min 75. Untuk mencari MPC, kita bisa melihat contoh pendapatan 0 dan pendapatan sama dengan 100. Pertambahan pendapatannya yaitu sebesar 100 dan
pertambahan konsumsinya yaitu sebesar 75. Maka MPC sama dengan 75 dikurangi 100 sama dengan 0,75. Untuk mencari MPS, pertambahan tabungannya yaitu sebesar 25 dan pertambahan pendapatannya yaitu sebesar 100. Maka MPS sama dengan 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Begitu seterusnya, dan sehingga kita dapat mendapatkan tabel seperti ini. Dari tabel di atas, kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Garis berwarna biru merupakan pendapatan nasional yang awal mula pendapatan 0, kemudian naik menjadi 100. Dan pada kondisi awal terlihat tabungan atau garis berwarna abu berada di bawah 0 dan konsumsi atau garis berwarna orange berada di atas pendapatan. Hal itu terjadi karena meskipun tidak menerima pendapatan, tetapi harus mengeluarkan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan seiring berjalannya waktu, pendapatan, konsumsi, dan tabungan mengalami kenaikan, dan pendapatan lebih besar daripada konsumsi dan tabungan. Berdasarkan kurva di atas, dapat dipelajari sebagai berikut. Pertama, kondisi pendapatan lebih rendah daripada konsumsi. Hal ini terjadi dalam rumah tangga saat mengalami konsumsi lebih tinggi dari pendapatan. Namun, rumah tangga tetap melakukan konsumsi dengan menggunakan tabungan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tabungan berada di bawah 0. 2. Kondisi saat semua pendapatan digunakan untuk konsumsi, artinya pendapatan sama dengan konsumsi. Ketiga, kondisi pendapatan lebih tinggi dari konsumsi. Ini terjadi saat rumah tangga sudah bisa menabung. Keempat, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungan. Pendapatan akan mengalami kenaikan, maka konsumsi dan tabungan juga akan mengalami kenaikan, tetapi jumlah konsumsi dan tabungan tidak akan lebih besar dari pendapatan. Berdasarkan tabel di samping, MPC dan MPS tidak berubah. Nilai MPC yaitu sebesar 0,75, artinya dengan pertambahan pendapatan sebesar 100, maka sebesar 75 akan dipergunakan untuk konsumsi. Sedangkan nilai MPS yaitu 0,25, artinya dengan kenaikan pendapatan sebesar 100, maka sebesar 25 akan digunakan untuk menabung. Berdasarkan ilustrasi tabel di samping, maka dapat disimpulkan bahwa MPC plus MPS sama dengan 1. Hal ini dapat kita buktikan sebagai berikut. Pada persamaan pertama, MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. Persamaan kedua, delta S ditambah delta C sama dengan delta Y. Maka untuk mencari delta C sama dengan delta Y dikurangi delta S. Persamaan ketiga, untuk mencari MPC, kita dapat melihat persamaan persatu, yaitu delta C dibagi delta YD. Dan rumus delta C sama dengan delta Y dikurangi delta S, kita masukkan ke rumus tadi. Sehingga MPC sama dengan delta Y dikurangi delta S dibagi delta Y. Sama dengan delta Y dibagi delta Y dikurangi delta S dibagi delta Y. Delta Y dibagi delta Y sama dengan 1. Maka MPC sama dengan 1 dikurangi delta S dibagi delta Y. Delta S dibagi delta Y merupakan rumus untuk mencari MPS. Maka
MPC sama dengan 1 dikurangi MPS. Jadi MPC ditambah MPS sama dengan 1. Beberapa faktor penentu konsumsi dan tabungan. Pertama, kekayaan yang terkumpul. Kedua, suku bunga. Ketiga, keadaan perekonomian. Keempat, distribusi pendapatan. Kelima, sikap berhemat. Keenam, ada atau pensiun. Menurut teori J.M. Keynes, jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak akan sebanyak kenaikan pendapatan. Dan setiap kenaikan pendapatan, sektor rumah tangga jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.